Hari ini kita akan belajar tentang model pendokumentasian dengan sistem Kardec dan sistem komputer. Baiklah, yang pertama kali akan kita bahas adalah model pendokumentasian dengan sistem Kardec. Apa itu Kardec? Kardec merupakan pendokumentasian tradisional mengenai informasi pasien yang disusun dalam suatu buku. Contohnya adalah buku kesehatan ibu dan anak, kemudian buku kohort ibu, buku kohort balita, dan lain sebagainya. Nah, Kardec ini biasanya juga disebut sebagai sistem kartu, yaitu merupakan suatu sistem dokumentasi dengan menggunakan serangkaian kartu dan membuat data penting tentang klien, dan juga ringkasan problem klien serta terapi yang diberikan kepada klien. Contohnya adalah misal seperti kartu ibu, kemudian juga kartu peserta KB, kartu imunisasi, dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih komponen yang ada di dalam Kardec? Komponen-komponen di dalam Kardec itu biasanya disesuaikan dengan jenis Kardec apa yang dibuat. Misalnya Kardec kartu peserta KB berarti dia hanya berisi tentang data-data mengenai kontrasepsi si ibu. Atau kartu ibu hamil, dia hanya berisi tentang informasi mengenai kehamilan si ibu. Namun biasanya komponen-komponen Kardec itu terdiri dari 4 komponen secara umum ya, seperti data pasien. Yang pertama, data pasien ini meliputi nama, alamat, pekerjaan, kemudian tanggal lahir, nomor HP, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah diagnosa kebidanan, yaitu berupa daftar prioritas masalah yang terdapat pada klien. Kemudian yang ketiga adalah pengobatan sekarang, seperti pengobatan dan perawatan, kemudian diet, terapi intravena, dan konsultasi yang diberikan kepada klien. Yang ketiga adalah tes diagnostik. Jadi di dalam Kardec itu juga bisa ada tanggal tes diagnostik dan juga hasil dari tes diagnostik tersebut juga ada di dalam Kardec. Kemudian yang keempat adalah kegiatan-kegiatan lain yang diperbolehkan, seperti misalnya kegiatan-kegiatan sehari-hari, yaitu rencana asuhan. Yang rencana asuhan ini ditulis ketika bidan membahas tentang masalah kebutuhan klien, kemudian melakukan identifikasi dan peninjauan masalah klien setelah diskusi dengan anggota tim kesehatan lain yang bertanggung jawab terhadap klien, atau juga setelah berinteraksi dengan klien dan keluarganya. Nah, biasanya Kardec ini sering ditulis dengan menggunakan pensil, tapi kalau misalnya hal itu merupakan catatan permanen dari klien, maka biasanya ditulis dengan menggunakan bolpen. Saya kasih contoh satu komponen Kardec, misalnya kartu peserta KB. Ya, ini hanya contoh. Jadi sebenarnya kartu-kartu Kardec itu dia biasanya kecil, yang muat di saku ibu atau di tas kecil ibu supaya mudah dibawa kemana-mana. Nah, contoh ini ya, satu tentang kartu peserta KB. Nah, apa saja komponennya di kartu peserta KB? Kan tadi saya sudah katakan bahwa ini disesuaikan, komponen Kardec disesuaikan dengan jenis Kardec yang dibuat atau yang digunakan. Nah, misalnya ini kartu peserta KB. Apa saja di sini? Oh, biasanya ada kode KB-nya, kemudian nama peserta keluarga perencananya, kemudian nama si ibu ya, maksudnya tanggal lahir, alamat si ibu, kemudian apakah ada penggunaan asuransi atau tidak, kemudian nama faskesnya, nama fasilitas kesehatannya. Di sini juga ada kemudian diagnosa kebidanannya, yaitu alat atau obat atau cara kontrasepsi apa, apakah dia suntik, implan, kemudian suntik, implan, IUD, dan lain sebagainya. Di sini ada juga tanggal, bulan, tahun kapan kontrasepsi tersebut mulai dipakai. Nah, di bawah sini ada kolom biasanya, dan ini terdiri dari tanggal kunjungan ulang,
kapan si ibu itu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, ditulis tanggalnya. Kemudian keterangan ini biasanya ditulis dengan tes apa yang dilakukan kepada ibu, apakah ada tes diagnostik misalnya, atau misalnya dia dilakukan pemeriksaan tekanan darah pada saat melakukan kunjungan ulang KB. Di sini ditulis hasilnya. Kemudian di sini di dalam keterangan juga ditulis kapan tanggal kembalinya. Nah, misalnya kalau kembali bulan depan tanggal sekian, di sini dikasih paraf. Nah, kartu KB ini kemudian dibawa oleh ibu sehingga ibu bisa tahu, bisa ingat kapan dia harus kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, model dokumentasi Kardec ini ada beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Salah satu keunggulan dari model dokumentasi Kardec ini, dia memungkinkan komunikasi informasi yang berguna kepada sesama anggota tim kebidanan mengenai klien, sehingga dia juga bisa meningkatkan peran serta klien dan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan kesehatan tertentu. Jadi karena kartu ini dipegang klien, di situ juga sudah ada kapan tanggal kembalinya, maka si klien kan tahu kapan waktu yang tepat untuk dia pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan lain. Kemudian ini juga bisa menjadi sarana komunikasi antar bidan. Nah, misalnya si klien ini tidak bisa ke fasilitas pelayanan kesehatan A dengan kartu ini, meskipun dia pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan B, si fasilitas kesehatan B ini dia mengerti apa yang harus diberikan, terapi apa yang harus diberikan kepada si klien tersebut. Sedangkan kekurangannya apa? Jadi, kekurangan sistem Kardec ini adalah dia terkadang data yang diisi itu atau informasi yang ada di dalam Kardec itu tidak lengkap. Kemudian yang kedua, karena dia bentuknya kecil, maka biasanya tidak cukup tempat atau ruang yang untuk memasukkan data-data yang diperlukan. Apalagi jika masalah klien atau problem klien itu banyak, biasanya dia tidak cukup ruang. Nah, kemudian terkadang data yang dimasukkan juga tidak up to date, dan juga biasanya karena kartu ini dipegang oleh klien, maka bidan itu tidak membaca kartu ini terlebih dahulu. Jadi bidan memberikan asuhan dulu, kemudian baru membaca si kartu ini. Kemudian selain itu, kelemahan dari model dokumentasi Kardec ini bisa aja data-datanya itu hilang misalnya, atau juga rusak. Itu sering terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang model pendokumentasian dengan sistem komputer atau disebut juga dengan CPR, Computer Based Record. Nah, apa sih model pendokumentasian dengan sistem komputer ini? Yaitu suatu model pendokumentasian dengan komputerisasi, yaitu sistem komputer yang berperan untuk menyimpulkan, kemudian menyimpan proses, memberikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan kebidanan, penelitian, dan juga pendidikan. Nah, model ini merupakan segala bentuk catatan atau dokumentasi terprogram secara jelas, sehingga dia memudahkan dalam proses penegakan diagnosa dan mengurangi pencatatan secara tradisional. Nah, apa sih pertimbangan dalam menggunakan CPR? Jadi, jika jumlah data yang dikumpulkan tentang kesehatan seseorang sangat banyak, maka sebaiknya tidak menggunakan model Kardec, tapi menggunakan sistem komputer atau CPR, Computer Based Record. Nah, aplikasi sistem komputerisasi ini biasanya dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas karena dia pasiennya sangat banyak. Nah, aplikasi sistem komputer ini dalam sistem informasi di rumah sakit atau puskesmas itu adalah serangkaian kegiatan pasien sejak pasien masuk rumah sakit sampai dia pulang dari rumah sakit. Semua itu terekam dalam komputer. Jadi sejak registrasi pasien, penggajian data pasien, diagnosa, rencana pengobatan dan perawatan, rencana asuhan, kemudian KIE, implementasi dari pelaksanaan asuhan, laporan hasil pengobatan, dan juga catatan perkembangan pasien, semua dicatat melalui sistem komputer. Nah, kemudian pasien biasanya diberikan model kartu seperti ini. Nah,
Model kartu seperti ini contohnya, salah satunya. Ya. Jadi, ketika pasien akan melakukan kunjungan ulang, kalau pasien pertama kali masuk biasanya diberikan kartu seperti ini. Kemudian saat kunjungan ulang, maka pasien wajib membawa si kartu ini agar kemudian nomor registrasinya di sini kan sudah ada. Jadi si petugas registrasinya itu bisa memasukkan di dalam komputer. Kemudian data pasien mulai dari biodata sampai juga riwayat penyakit, riwayat pengobatannya biasanya keluar di sistem komputer itu. Itu bedanya dengan sistem Kardec tadi ya. Ada beberapa keunggulan dan juga kelemahan dari sistem komputer ini. Yang pertama kita bahas tentang keunggulannya dulu. Oke. Secara umum, keunggulan dari sistem komputer ini adalah dia bisa meningkatkan pelayanan kepada pasien sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien. Daripada pasien ribet bawa kartu yang banyak seperti itu, misalnya pasien hanya perlu membawa satu kartu dan dia sudah terintegrasi di dalam sistem informasi di puskesmas atau rumah sakit, itu akan memberikan kenyamanan kepada pasien. Kemudian juga bisa meningkatkan pengembangan protokol, kemudian meningkatkan penata laksanaan data dan komunikasi, serta meningkatkan proses edukasi dan konseling kepada pasien. Itu secara umum, karena semua data pasien dia mulai dari datang ke rumah sakit sampai pulang itu ada di sistem komputer. Pun kalau dia balik lagi ke rumah sakit, data yang dulu tetap terekam dan juga bisa dicari dengan mudah, sehingga hal itu bisa meningkatkan proses komunikasi dan proses edukasi dan konseling kepada pasien. Kemudian secara spesifik apa? Yaitu akurasi datanya lebih tinggi. Kemudian dia bisa menghemat biaya. Jadi biaya-biaya seperti pembuangan kertas dan lain sebagainya itu dia bisa berhemat. Akan tetapi biayanya bisa lebih tinggi kalau misalnya si rumah sakit atau puskesmas ini membeli aplikasi, kemudian juga bisa memberi perangkat komputer di setiap unit, itu kan juga membutuhkan biaya yang tinggi. Kemudian dia bisa memperbaiki komunikasi antar bagian atau antar anggota tim kesehatan. Jadi tidak perlu membawa-bawa kertas kepada tim bagian lain, tinggal diklik aja nomor registrasinya, diketik, nanti akan keluar data pasien itu. Itu bisa memperbaiki komunikasi dan memperlancar komunikasi antar petugas kesehatan. Kemudian mengurangi dokumentasi yang berlebihan. Jadi misal nih dirawat jalan sudah tertulis itu pakai kertas, ya misal pakai kertas, sudah tertulis biodata ini, nanti balik ke rawat jalan dia ada kertas lagi yang harus diisi lagi. Itu tidak. Kalau dia menggunakan sistem komputer maka tidak ada akan pengulangan data biodata dan lain sebagainya, itu akan sangat minimal sekali untuk dokumentasi yang pengulangan seperti itu. Kemudian laporan dari riwayat kesehatan pasien itu bisa tercetak secara otomatis, dan juga dokumentasi biasanya sesuai dengan standar asuhan. Kemudian ketersediaan data, jadi kita tidak perlu mencari lagi rekam medis pasien satu-satu dalam ruangan rekam medis, tinggal diklik aja di komputer semuanya sudah bisa keluar. Kemudian mempermudah penetapan biaya perawatan pasien. Dengan ini kan bisa langsung dihitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pasien ketika selesai diberikan perawatan kesehatan. Lalu apa sih kelemahan dari sistem komputer ini? Nah, seperti yang sudah tadi sebutkan, dia bisa menghemat anggaran, tapi juga bisa saja dia kelemahannya memerlukan biaya yang tinggi. Misal, si rumah sakit membeli aplikasi atau membeli perangkat komputer pada setiap unit rumah sakit. Itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, kemudian juga yang kedua adalah biasanya dalam masalah keamanan dan kerahasiaan informasi pasien. Karena apa? Karena setiap petugas kesehatan bisa dengan mudah mengakses data pasien melalui komputer. Tuh. Kemudian keterbatasan dalam format pencatatan, karena biasanya format pencatatannya sudah disesuaikan di awal, jadi kadang tidak bisa ditambahkan. Kemudian jika data pasien tidak terhubung ke internet misalnya ya, atau aplikasinya tidak terhubung ke internet, data pasien hanya ada di komputer A misalnya, maka kalau misalnya komputernya bermasalah, data pasien dapat hilang. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan
tentang model pendokumentasian dengan sistem Kartek dan sistem komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.